Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya lanjutkan pembahasan dari kitab Wasaya Rasul Khamsun wa Khamsuna Wasiyah, di mana pada bahasan kali ini adalah tentang al-wasiyah as-sadisah, itu wasiat yang keenam min wasaya Rasul, itu fadlus sedekah, itu tentang keutamaan sedekah. Banyak sekali keterangan baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan sedekah ini. Namun yang saya sampaikan adalah dari kitab Min Wasaya Rasul. Apa diantaranya adalah hadis dari An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun wala damun nabata ala suhtin an-naru awla bihi. Ya Ka'b bin Ujrah, an-nasu ghadiyani, faghadin fi fakafi nafsi wa mu'tiquha wa ghadin fa muthiquha. Ya Ka'b bin Ujrah, as-salatu qurbanun was-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yadhhabul jalidu 'ala as-safa. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihih. Dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hai Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun wala damun nabata ala suhtin. Sungguhnya tidak akan masuk surga daging orang ataupun darah di mana daging dan darah tersebut itu tumbuh atas makanan yang tidak halal, ala suhtin. Nah, terus gimana? An-naru aula bihi, bahkan neraka itu lebih utama bagi orang yang daging dan darahnya tumbuh atas makanan yang haram itu. Yang kedua, ya Ka'ab bin Ujrah, an-nasu qadim, manusia itu ada pada dua jenis Yang pertama adalah orang yang memang berusaha menyelamatkan dirinya. Orang yang berusaha menyelamatkan dirinya, faghadin fi fataki nafsi, ia mungkin dalam masalah yang sangat membahayakan, termasuk mungkin penuh dengan kemaksiatan dan lain sebagainya, tetapi fa mu'tiquha, ia mampu untuk membebaskan dirinya. Dia berusaha untuk jangan sampai terjerumus sehingga ia mendapatkan keselamatan. Sementara yang kedua itu waqatin famuthiquha, itu ada orang yang memang berusaha mencelakakan dirinya. Itu manusia itu ada dua jenis itu. Orang yang berusaha selamat, ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Nah, yang berikutnya adalah as-salatu qurban. Salat itu merupakan satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wasaumu junnah, puasa itu sebagai perisai minan nar, ketika besok di akhirat akan menjadi perisai dari api neraka. Wasadaqatu tufi'ul khati'ata kama yadhhabul jalidu 'ala safa. Nah, hadis ini mengandung banyak hikmah, banyak pelajaran yang dapat kita dapatkan. Tapi temanya adalah fadlus sedekah, tentang keutamaan sedekah. Sehingga yang pertama tentang makanan, perlunya menjaga makanan mungkin bisa kita bahas pada kesempatan yang lain. Kenapa kok kemudian orang banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menggunakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, tidak akan, bahkan an-naru aula, dengan berbagai macam mata di dalamnya, tentang lahmun waladamun, daging dan darah yang tumbuh dari makanan yang haram, begitu pula dan lain sebagainya. Itu mungkin akan pada pembahasan yang lain, termasuk juga
dua jenis manusia, ya, yaitu yang satu berusaha untuk menyelamatkan dirinya setiap harinya, yang satu memang justru untuk menghancurkan dirinya, ataupun tentang manfaat daripada sholat, tentang manfaat puasa. Nah, ini akan dibahas pada kesempatan yang lain, karena tema kali ini adalah tentang fadlus shadaqah. Nah, yaitu yang terakhir, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yadhhabul jalidu 'ala shafa. Ya, bahwa sedekah itu dapat mempunyai peran, ya, yaitu memadamkan, ya, memadamkan kesalahan. Ya, artinya mampu ketika orang melakukan kesalahan bisa padam, ketika orang melakukan kesalahan bisa hilang kesalahan tersebut, bisa melebur kesalahan dengan apa? Dengan sedekah yang ia berikan. Seperti apa? Kama yadhhabul jalidu 'ala shafa, seperti matahari, ya, seperti mentari itu melelehkan salju. Artinya apa? Bahwa salju itu ketika tidak ada matahari, ketika kondisi dingin itu kan akan menguras terus. Tetapi mentari itu adalah ibarat sedekah. Yang mentari tersebut kemudian mempunyai, ya, membawa panas, ya. Panas tersebut kemudian lama kelamaan melelehkan salju tersebut, sehingga salju tersebut mencair. Nah, begitu pula sedekah itu mempunyai manfaat, diantaranya adalah bisa tudfi'ul khati'ah. Orang ketika melakukan kesalahan dan lain sebagainya itu akan bisa dipadamkan, sehingga apa? Dengan sedekah tersebut atas izin Allah, kemudian orang tersebut ketika akan melakukan kesalahan, maka ia akan diingatkan oleh Allah SWT, sehingga ia tidak jadi melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Kenapa sedekah ini kemudian menjadi satu hal yang sangat ditekankan dalam agama Islam? Nah, inilah pentingnya ketika dalam pembahasan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, bahwa manusia itu mempunyai 3 hubungan, hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam, ya. Nah, yang kedua itu hablum minan nas, ya, bahwa apalagi di tengah kondisi saat ini penting kita untuk melakukan satu komunikasi, interaksi dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain, saling membantu, ya. Nah, dengan kondisi yang begitu sedang merosotnya ekonomi, banyak PHK dan lain sebagainya, maka bantu membantu, ya, itu perlu kita lakukan. Di antaranya salah satunya adalah dengan melakukan banyak sedekah, ya. Bentuknya apa? Bisa materi yang bisa kita berikan, ya. Kalau memang bahkan walau binis bisyakin tamrin, meskipun hanya separuh dari kurma itu mampu, ya, memberikan satu pengaruh yang dahsyat kepada orang yang melakukan sedekah tersebut. Apalagi dengan sedekah yang banyak. Nah, baru kemudian kalau tidak mampu, ya, maka kita bersedekah dengan kalimat ucapan yang baik, kalimat yang mampu untuk memberikan satu hal yang meneduhkan, menyejukkan bagi yang mendengarnya. Bukan kalimat yang kemudian malah justru menjadikan orang yang mendengar itu malah menjadi panas, tersinggung dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk sedekah. Bahkan tabassumuka ala wajhika laka sedekah. Senyummu atas saudaramu itu termasuk sedekah. Nah, hadis berikutnya adalah kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Hadis dari Mu'adz bin Jabal. Fadzakar hadis ila an qala fi tsumma qala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khairi?" Mau enggak kau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah. Sahabat Mu'adz bin Jabal kemudian menjawab, "Ya Rasul." Jawab Rasulullah SAW, "As-shaumu junnah was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Ya, puasa itu sebagai perisai, tameng dari berbagai macam bahaya yang ada, termasuk juga dari api neraka, dari berbagai nafsu yang kemudian karena dengan puasa tersebut bisa ditahan sehingga dia tidak melakukan berdasarkan hawa nafsunya. Begitu pula as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah mampu untuk meredam,
mampu untuk memadamkan kekhilafan yang mungkin akan dilakukan, sebagaimana air itu mampu memadamkan api. Begitu pula inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah itu sungguh akan mampu memadamkan panasnya kuburan. Ya, bagi sahibul kubur, bagi penduduk kubur tersebut, siapa si mayit tersebut. Ingat bahwa di kuburan banyak berbagai macam jenis siksa. Ya, termasuk juga bagi yang mendapatkan harral kubur, betapa panasnya kuburan itu. Dengan sedekah, maka sedekah mampu untuk memadamkan itu. Ya. Gitu pula wa inna ma yatazillul mu'min yaumal qiyamati fi dhillis sadaqati. Insyaallah besok dari kiamat, dengan sedekahnya seorang mukmin akan mendapatkan naungan di saat panas atau teriknya matahari, yang digambarkan matahari di atas ubun-ubun kita. Sangat dekat sekali sehingga panas bisa melelehkan seluruh anggota tubuh manusia. Tapi saat itu orang yang ahli sedekah, maka ia akan berada di bawah naungan sedekahnya, sehingga ia tidak terkena panas matahari meskipun matahari sangat dekat. Ya, ikhwan rahimakumullah, banyak sekali keutamaan sedekah. Ya, sehingga sedekah ini perlu kita tingkatkan. Patutlah kita mengenang satu kisah ketika zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini tentang sedekah, yaitu tukang binatu atau tukang cuci dengan seekor ular. Alkisah saat itu banyak penduduk yang kemudian mempercayakan untuk mencuci pakaiannya kepada binatu tersebut atau tukang cuci tersebut. Namun banyak juga hasil yang kurang maksimal. Artinya apa? Ada beberapa baju yang kemudian ketika kembali rusak. Nah, tetapi tidak ada binatu lain, hanya satu-satunya binatu itu di desa tersebut, sehingga tetap mencucikan, tapi hasilnya bajunya pada rusak dan lain sebagainya. Nah, sehingga para penduduk tersebut kemudian mengadukan kepada Nabi Isa alaihissalam agar apa? Agar binatu tersebut mendapatkan celaka. Ya, agar ia mendapatkan celaka. Nah, kemudian didoakanlah kepada Allah SWT agar binatu tersebut celaka. Nah, sebelum ia mendapatkan kecelakaan tersebut, kemudian binatu tersebut seperti biasa ia membawa keranjangnya, berangkat untuk berniat mencuci pakaiannya di sungai. Nah, di tengah jalan kemudian ia menjumpai seorang abid ahli ibadah yang saat itu sedang khusyuk menyendiri untuk melakukan ibadah. Tapi ahli ibadah tersebut mungkin saat itu sedang membutuhkan pertolongan karena kondisi tidak ada makanan, maka bertanya kepada tukang cuci tersebut, apakah ada bekal yang mungkin bisa saya makan? Nah, jawab tukang cuci tersebut, ia mengaku ada. Kebetulan saya membawa beberapa potong roti. Nah, akhirnya bolehkah saya minta? Boleh. Akhirnya dikasihkanlah beberapa potong ya roti kepada ahli ibadah tersebut. Nah, setelah menerima pemberian roti dari tukang cuci tersebut, ahli ibadah tersebut kemudian mengatakan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepadamu, dan semoga Allah SWT menghapuskan dosa-dosamu. Nah, mendengar doa dari ahli ibadah tersebut, kemudian tukang cuci tersebut merasa senang hatinya dan kemudian memberikan bekal sisanya kepada ahli ibadah tersebut dengan harapan bahwa dia mengatakan, saya rumahnya dekat, mungkin saya bisa mengambil bekal lagi di rumah, tapi ini ada bekal semuanya untuk Tuhan. Akhirnya diberikanlah semua bekal roti tersebut kepada
ahli ibadah tersebut, dan ahli ibadah tersebut sangat terima kasih dan mudah-mudahan dengan makanan itu ia bisa melaksanakan ibadah bekal untuk beberapa hari ke depan. Dan betapa ahli ibadah tersebut kemudian mendoakan lagi, semoga Allah SWT membangunkan rumah di surga dan engkau senantiasa dalam lindungannya. Nah, akhirnya tukang binatang tersebut kemudian pulang dan mengambil bekal lagi dan baju-baju untuk dicuci. Setelah sampai ke sungai, keluarkanlah cucian-cucian tersebut dari tempatnya. Betapa kagetnya ia melihat di dasar keranjang yang ada ternyata ada ular kobranya, yang ular kobra tersebut terbelit besi. Dia mengucapkan, astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa engkau bisa ada di sini? Padahal ini bukan tempatmu. Jauh tukang, jauh. Biidznillah, ular kobra tersebut kemudian bisa berbicara. Sebetulnya aku ini diutus untuk menggigitmu agar kau mati, diberikan kecelakaan. Tetapi atas izin Allah engkau ternyata didoakan oleh orang yang beribadah tadi yang engkau berikan roti untuk makan. Nah, di samping ahli ibadah tersebut ada malaikat, yang malaikat tersebut kemudian mengamini, memohonkan ampunan kepada Allah SWT dan memberikan perlindungan kepadamu. Akhirnya atas izin Allah, Allah memerintahkan malaikat untuk membelengguku dengan besi sehingga aku tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan bahaya kepadamu. Selamatlah engkau. Mendengar tutur dari ular kobra tersebut, sang binatu kemudian bersujud, sujud syukur kepada Allah SWT. Nah, dari kisah ini kemudian Ibnu Qayyim bahkan mengatakan bahwa sedekah itu akan dapat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada orang yang memberikan sedekah tersebut. Bahkan siapapun yang sedekah tersebut, baik itu orang yang beriman, fajir, orang yang banyak melakukan dosa, bahkan orang kafir pun, itu ketika melakukan sedekah, maka Allah akan memberikan perlindungan, akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa kepada orang yang sedekah tersebut. Karena karena sedekahnya itu, ya. Nah, maka ikhwani rahimakumullah, ayo kita perbanyak sedekah, ya, agar apa? Dilancarkan rezeki kita, ya, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan relasi yang banyak, diberikan jalan rezeki yang banyak oleh Allah SWT, dan khususnya dapat terhindar dari berbagai macam kekhilafan, terhindar dari berbagai macam bahaya yang mungkin akan menimpa kita. Nah, kita tidak tahu bahaya itu apa saja, tapi dengan sedekah, maka sedekah tersebut akan memberikan perlindungan kepada kita biidznillah atas izin Allah. Otomatis sedekah yang bagaimana? Yang memang bisa memberikan perlindungan dan menghindarkan seorang dari bahaya, yaitu innaha hijabun minan nar liman ihtasabaha yabtaghi biha wajhallahi azza wa jalla. Ya, yaitu sedekah di mana bisa memberikan hijabun minan nar, ya, bisa menjadi perisai, bisa menjadi tameng dari api neraka, bisa menjadi pelindungan bagi orang atas berbagai macam bahaya. Itu ketika sedekah tersebut itu dilakukan yabtaghi biha wajh Allah, itu dengan mengharap ridho Allah, dengan penuh keikhlasan sedekah itu ia berikan. Yang kedua, otomatis apa yang ia sedekahkan adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Kalau toh memang itu milik orang lain, maka bi'idnihi, dengan izinnya dia sebagai perantara untuk memberikan sedekah tersebut. Nah, yang ketiga adalah bahwa apa yang ia sedekahkan, mestinya apa yang disedekahkan adalah sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram. Seperti hadis riwayat Muslim, innallaha la yaqbalu sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min hululin. Allah SWT tidak akan menerima sholat tanpa tahur, tanpa suci.
Jadi sholat harus suci. Sama seperti wala shadaqatan min ghulul, dan sedekah tidak akan diterima oleh Allah SWT min ghululin, dari barang ghulul. Ghulul itu apa? Curian, korupsi dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa sedekah itu diberikan bukan dari barang yang haram. Banyak orang yang kemudian melakukan kesalahan, mendapatkan barang dengan cara yang tidak halal, ya sedekahkan. Dia boleh saja namanya orang sedekah, tetapi ingat bahwa sedekah tersebut tidak diterima oleh Allah SWT. Bahkan sedekah tersebut tidak akan memberikan manfaat, menjadi pelindungan bagi orang yang melakukannya. Segeralah kita bersedekah. Jangan seperti dalam surat Al-Munafiqun, ya. Kita berdoa kepada Allah SWT, saya akan bersedekah, ya, saya akan bersedekah kepada manusia. Seandainya apa? Dibangunkan sejenak saja, fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya, sudah mati baru kemudian mengatakan kepada Allah, berharap, ya Allah, bangkitkanlah walau sejenak, fa asaddaqu wa akum minas salihin. Saya akan sedekah seluruh hartaku sehingga aku termasuk orang-orang yang soleh. Jangan. Karena apa? Harta yang kita miliki ya memang dengan cara sedekah itu yang akan kita ketemu besok di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan kepada semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, dimanapun saudara berada, ya, bahwa marilah kita saling meningkatkan hubungan sosial kita, saling mempererat dengan cara saling membantu, memberikan sedekah kita, apa yang kita punya. Kalau memang materi yang kita punya, kita berikan sebagian materi kita yang dibutuhkan oleh saudara kita. Kalau memang tidak punya sama sekali, setidaknya lisan kita, nasihat kita, ucapan kita adalah ucapan yang menyejukkan kepada orang lain, bisa memberikan motivasi, itu pun sedekah. Kalau tidak, senyumlah pada orang lain. Mudah-mudahan Allah SWT dengan sedekah yang kita laksanakan dan berikan kepada orang lain dapat menghindarkan kita dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.